Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Kemala Odang dengan BP 192321-034 dengan dosen mengaku Bapak Dr. Henry Yunus, SPOK MKOP. Saya membahas mengenai sniffing dan smoothing yang telah saya review. Jurnal tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Langsung aja saya akan membahas tentang analisis mengenai sisi sniffing dan smoothing. Yang pertama ialah UMKM dengan menggunakan e-commerce sangat penting untuk meningkatkan kemajuan usaha dari UMKM itu sendiri. Karena dengan fasilitas e-commerce, transaksi bisnis dan workflow akan menjadi lebih efektif dan efisien. Keamanan dan kerahasiaan dalam berbisnis dan bertransaksi merupakan aspek yang sangat vital dalam dunia teknologi. E-commerce atau biasa disebut juga dengan perdagangan elektronik yang merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa yang memanfaatkan sistem internet ataupun jaringan yang sekarang ini sering digunakan oleh para usahawan UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan maju serta semakin memperluaskan akses pasarnya. Lanjutan dari analisis tersebut ialah penelitian ruang lingkup. Penelitian ini adalah bagaimana perilaku konsumen khususnya pada web e-commerce di Indonesia. Lingkup bahasan yang diteliti adalah dimensi kepercayaan konsumen dan pengaruhnya terhadap partisipasi dalam transaksi melalui e-commerce. Metode ini juga ditunjang dengan metode library research, yang mana metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan serta berasal dari sumber data sekunder, baik itu teori, data, dan informasi seperti dokumen penelusuran, internet maupun media cetak. Dalam penelitian ini, variabel eksogennya adalah ability, benevolence, dan integrity. Yang kedua, yaitu string matching untuk mendeteksi serangan sniffing, ARP spoofing pada IDS NOR. Ialah serangan sniffing pada umumnya didapat pada tempat-tempat yang menyediakan Wi-Fi publik, contohnya kampus, perpustakaan, kafe, dan lainnya. IDS NOR dapat mendeteksi serangan sniffing, ARP spoofing. ARP spoofing adalah serangan yang mengirimkan paket ARP palsu atau ARP yang sudah dimodifikasi untuk meracuni ARP jangkauan korban. Serangan ARP spoofing merupakan serangan yang berbahaya karena dapat mendukung terjadinya serangan jaringan komputer itu sendiri lainnya seperti denial of service, man in the middle attack, host impersonating, dan lainnya. Lanjutannya ialah tujuan dari penelitian ini yang telah dibahas dari latar belakang sebelumnya adalah untuk menginformasikan ke pengguna jaringan Wi-Fi publik apakah jaringan Wi-Fi yang sedang digunakan terdapat pencurian informasi data atau serangan sniffing, ARP spoofing, dengan cara melakukan string matching untuk mendeteksi serangan sniffing, ARP spoofing pada IDS NOR untuk menampilkan alert ke pengguna. Yang ketiga yaitu forensik jaringan terhadap serangan ARP spoofing. Forensik jaringan adalah ilmu yang berfungsi pada suatu area jaringan komputer dan perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan tersebut dalam upaya untuk menemukan informasi penyerangan dan untuk mencari bukti atas serangan tersebut pada suatu jaringan komputer. Pada setiap komputer terhubung ke internet memiliki IP address yang berbeda. MAC address adalah alamat fisik yang mana mempunyai alamat yang sangat unik, berfungsi untuk mengidentifikasikan sebuah komputer interface, router, dan perangkat lainnya yang berada pada jaringan. Data-data tersebut dianalisa untuk mendapatkan suatu informasi yang berkaitan
dengan serangan yang ada pada suatu jaringan. Lanjutannya ialah informasi yang didapatkan dari hasil analisis menjadi suatu laporan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan tersebut. Serangan pada suatu jaringan. Keputusan dapat berupa cara mencegah dan mengatasi serangan-serangan yang ada pada suatu jaringan, sehingga pengguna jaringan merasa aman dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sistem keamanan ospek jaringan ialah proses penelitian ini yang mana menggunakan metode action research yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien menggunakan metode SSL yang mana yaitu Secure Socket Layer yang telah banyak digunakan untuk pengamanan website yang membutuhkan pengamanan tingkat tinggi seperti website perbankan, hosting, dan jual beli online dan sebagiannya, yang biasanya pada website tersebut menggunakan protokol HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure. Baiklah, ini hasil presentasi saya. Jika saya salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.